pelopor klasik disco di Jakarta, mungkin di Indonesia. Pion itu ya. Jadi awalnya di situ. Akhirnya Jadi terkenal juga ya dulu ya. Banget. Iya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Jadi awalnya waktu itu saya ditelepon sama Ferry September 2008 ya. Jadi telepon saya. Ferry sebenarnya teman lama waktu di Padang. Presiden. Iya awal dulu nih cerita zaman dulu. Tahun 90 saya kan kerja di Padang. Padang lah. Gua sama Ferry dulu dia jadi Padang. Panggil ke Padang dari Jakarta ya ketemu Ferry. Banjarmasin ketemu lagi. Apa di Banjarmasin tahun 96 ya. Saya main di Banjarmasin. Udah terus di kondang. Jadi kayak sahabat gitu ya lah. Ya, sahabat udah lama jadi kenal lama dia tahun 90. Nah, 2008 tuh tiba-tiba dia telepon saya. Kan, apa kabar? Jadi berbilang biasa. Gue kerja di Pion nih. Terus kita buat acara web sini gini acara apa Pep? Masuk disco katanya. Wah boleh juga nih gue bilang gini kan. Karena udah lama juga nih. Yaudah ini kita meeting. Ini nggak apa-apa ini. Oke lah, tempat masuk disco ya. Nah, yang saya buat kenapa klasik disco? Karena pada waktu itu nggak ada yang putar. Ketika saya putar Playlist gini ya. ya banyak klub-klub tapi nggak ada yang putar. Kalah kita buat klasik disco gitu kan. Tapi klasik disco yang BPM 120-an banyak yang putar waktu itu. BPM 120 itu kayak beat per menitnya gitu. Ah, BPM yang 90 itu nggak ada yang putar.
Indonesia. Ayo di copy paste akhirnya raw. Nah kalau sekarang saya untuk jadi naik lagi hits lagi kayak 2008 mungkin agak susah. Kenapa? Karena kalau kan udah banyak yang muter, DJ pun juga udah banyak. Terbaru ya. Kalau dulu kan cuma beberapa orang yang muter, nggak banyak. Yang muter itu kan hari ini kan untuk milenial dan generasi Z ya. Nah, bisa nggak sih mengajak angkatan untuk arah ke sini? Ini yang saya lagi bahas sama Mary, begitu juga sama Ojo, ya. Bisa nggak sih sebenarnya kita ini kolaborasi dengan anak-anak umur 35 ke atas nih, bikin event masih sekolah atau apa jenis musiknya, kita gabung bikin event itu. Justru saya pengen itu yang saya lagi cari. Sebentar lagi gini, sebelum kesana saya mau ngomong dulu Pak, salah satu DJ yang meramaikan di itu adalah Soul Master. Pionirnya ya? Pionirnya. Awalnya saya dengan Wahyudi berdua, ketika dengan Mary. Setelah berjalannya waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu barulah kami ngebentuk Soul Master sama Ojo yang jadi manajer bergerak sekarang, ada Wahyudi, terus ada Sani almarhum. Nah, Soul Master itu adalah salah satu yang meramaikan Pion masuk diskonya, termasuk lagu-lagunya pun juga kita yang list dari mulai BPM rendah sampai tinggi itu sampai kita list dan bertahan bertahun-tahun dengan sampai lagu itu gak berubah itu aja gitu. Pernah nggak sih mengcover lagu-lagu Indonesia? Kalau mau cover enggak, paling remix aja kan. Remix ya. Remix iya banyak. Jadi yang biasanya lagu-lagu remix apa di Indonesia? Yang awal muter lagu Indonesia disco lagu Indonesia adalah ya di Pion kayak Jiwa Asmara, Geli dan Ratna pertama diputar ya di Pion, terus Duwita pertama diputar ya di Pion, ya kita juga yang buat, semuanya kita yang buat awalnya begitu. Itu lebih ke pecondongnya jazz klasik gitu ya, musik lagu-lagunya kalau remix ya. Iya. Ya, tadi kan Gelora Asmara, Derby Romeo gitu. iya. Dan lagu klasik disco yang kita putar adalah lagu disco mungkin versi selatan kali ya. Kenapa? Karena kita buat di selatan. Saya cerita dulu masalah konsep lagu di Indonesia ini ada terbagi dua sih dari zaman dulu. Dari tahun 80 sampai sekarang ada, itu urusannya selera bukan masalah apa-apa ya saya. Ada lagu selatan, ada lagu kota gitu. Selalu dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kebetulan yang kita buat di Pion itu dulu adalah klasik disco versinya selatan. Tapi dengan berkembangnya waktu akhirnya lagu itu jadi melebar juga, ada unsur lagu-lagu kota. Ya kita main musik-musik komersil ya. Gaya kita tuh dari dulu juga kita campuran istilahnya mampu nyambul lah. Biasanya kita start dari klasik disco, tapi klasik disconya memang yang udah vintage ya, vintage baru. Terus biasanya kita naik ke lagu-lagu klasik house, lagu-lagu 90-an, terus sampai lagu-lagu stadium juga tahun-tahun 2000-an lah gitu. Pernah juga di Pion lama konser di situ. Pernah sering juga. Waktu itu saya event sih, jadi bukan nggak stay. Nggak reguleran, event. Iya. Dia diceritain waktu itu. Kalau waktu itu kadang saya bikin event juga sama Feby sering, sama kadang-kadang di lain bikin acara, terus saya juga dimasukin di acaranya. Apa sih perbedaan dari Pion lama gitu kan, yang bisa ramai juga klasik disco gitu, apa gitu? Kalau dari yang, karena saya ngikutin dari Pion awal tuh kan, dari tahun-tahun 90 itu memang Pion itu jadi produsenternya klasik disco balik lagi nih. Sebelum itu klasik disco nggak ada yang ternyata susah deh cari repot yang main klasik disco. Nah sejak Pion masuk Feby, waktu itu Feby bentuk sama Soul Master, ada Feby, Ojo, Sani, almarhum. Saat itu mereka main, nah mulai
masuk semua tuh karena memang itu jadi trendsetter, orang udah lama nggak dengar lagu ini gitu kan, mulai tuh meledak tuh sana, akhirnya udah semua itu rame, satu rame, saya bilang waktu itu crowdnya juga bagus, Berarti jadi panutan ya waktu itu. jadi panutan. Nah sejak saat itu baru mulai lama-lama pelan-pelan klub kiri kanan mulai ngikut nih. Akhirnya sekarang bisa dibilang hampir semua klub kalau kita mau nyari klasik disco mah gampang banget gitu ya, sampai di game muda juga main klasik disco banyak gitu. Tapi waktu itu memang trendsetternya di Beyond. Iya. Om, tapi jadi ajang reuni atau sekaligus jadi ajang buat nostalgia juga nggak sih dengan tampil di malam ini? Malam ini bisa dibilang nostalgia gitu, kan memang kita sering sih bikin acara begini sering gitu. Kadang-kadang kita tampil bareng, kadang-kadang juga ganti-ganti formasi. Tapi Om ngikutin tren zaman musik saat ini nggak sih Om? Menurut Om seperti apa sih musik era DJ saat ini gitu? Per-DJ-an gitu ya, per-DJ-an. Gimana Om? Cuman kalau kita ngomongin tren musik, kalau tren musik kan biasa lebih cenderung ke musik-musik baru kan. Iya, Memang sih DJ-nya. ada perbedaan nih kalau menurut saya antara yang muda-muda sama yang umuran 40 ke atas gitu, dari sisi genre ya. Yang muda-muda kan kebanyakan sekarang hip hop, R&B, ya mash up, EDM gitu ya. Kalau yang 35 ke atas tuh lebih ke misalnya house, tech house, progresif, seperti itu sih. Ya thank you juga sih untuk Beyond yang selama ini akomodir crowd seperti ini gitu loh. Jadi walaupun Pina juga masih eksis juga sih dia. Sendiri pernah remix lagu-lagu Indonesia? Kalau saya sendiri saya nggak remix sih, saya Sendiri kita nggak, saya mainin lagu yang dijadi. udah jadi. Nah, Biasanya lagu-lagu apa yang jadi? tergantung Salah satunya. tergantung event karena saya klasik disco main, klasik house main, house, tech house, progressive main, yang lagu house yang baru juga main. Kalau untuk spesial malam ini Om, di Beyond poin apa Om? Malam ini kita biasanya sih startnya dengan komunitas kita, biasanya kita start dari klasik disco yang remix baru, terus biasanya naik ke klasik house zaman ya 90-an 2000-an, naik ke progresif. Nggak coba mau bermain di era-era yang new sekarang Om, 2000-an ke atas tuh. Sebenarnya Di bisa, EDM. cuman kalau ya itu saya bilang kalau misalnya kita main lagu-lagu hip hop R&B gitu, karena crowdnya ini kan crowd 40 ke atas dan kurang kena gitu. Kadang-kadang Om ya, Kurang kena, tapi memang kadang kita main juga di kalangan yang lebih muda, main kayak Afro House, main tergantung crowdnya sih sebenarnya. berarti hari ini perform di Beyond kira-kira berapa lagu yang mau dimainkan Om? Kalau lagu mungkin kalau kita kan ganti-gantian nih sejam ganti. Sejam itu biasa sekitar 12-13 lagu sih. Satu lagu biasa kurang lebih 5 menit kan.